Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog saya ke Mas Uki. Mas Uki, sudah berjalan sepekan, tadi juga sudah dilakukan evaluasi. Tapi pertanyaan selanjutnya, ada beberapa provinsi yang hingga saat ini belum melakukan program andalan pemerintah ini. Lantas bagaimana dengan kesediaannya dan kapan akan juga merasakan makan bergizi gratis ini, Mas Uki? Ya, jadi pertama-tama harus saya tekankan dan saya sekali lagi mewakili pemerintah untuk masyarakat harap maklum ya. Jadi program ini adalah program universal dan untuk mencapai keseluruhan, sekali lagi keseluruhan ya, tidak pandang bulu status sosial ekonominya, keseluruhan ibu hamil, keseluruhan ibu menyusui, keseluruhan balita, anak SD sampai dengan lulus SMA. Nah, ini kan sebenarnya kita membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 tahun atau sampai dengan 2029. Nah, untuk memulai ini tentu saja kami di pemerintahan ini memaklumi sekali bahwa ketika ada yang sudah memulai, yang belum dimulai ini katakanlah dalam tanda kutip kok kami nggak dapat atau ya bisa dibilang jealous. Tapi ini bukan jealous yang salah ya. Ini jelas yang sangat kami maklumin. Nah, apa yang kami alami sekarang di pemerintah adalah kami memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan kesiapan infrastruktur, keterbatasan kesiapan kelengkapan instrumen pendukung dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dari apa yang kami lakukan itu adalah semua yang sudah siap mohon untuk segera dimulai, jangan biarkan rakyat menunggu. Nah, sementara semua yang belum siap atau mereka-mereka yang belum siap, kami minta untuk segera dikebut. Apa yang dibutuhkan, minta ke kami untuk segera supaya bisa segera mulai. Nah, tapi kan untuk mulai itu kan nggak sembarangan. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Standar kecukupan gizi, sepertiga AKG atau yang kami sebut angka kecukupan gizi ya. Lalu juga standar higienitas, lalu juga tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, 3 ini terpenuhi, maka siap kick off. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada daerah-daerah yang belum, mohon sabar, karena kita akan mengebut ya, bukan akan, kita sedang mengebut. Jadi di tahun 2025 ini ya, sampai dengan tahap 1 ini berakhir, yaitu sekitar bulan Maret awal ya, itu harusnya sudah ada 3 juta penerima manfaat. By the time 2025 ini berakhir, seharusnya sudah ada sekitar 17 sampai dengan 20 juta penerima manfaat. Nah, nanti nih 2029 berakhir, yaitu di akhir pemerintahan Presiden Prabowo, itu sudah ada 82,9 juta atau ya 83 juta kurang sedikit lah ya, penerima manfaat itu sudah menerima makan bergizi gratis. Jadi dengan segala keterbatasannya pemerintah ini selalu berupaya untuk mewujudkan program makan bergizi gratis ini, dan program ini didesain untuk semuanya tercukupi dalam 5 tahun, sehingga di tahun pertama bagi yang belum kebagian mohon sabar dulu, akan segera kebagian. Demikian Mbak Sira. Kita juga memang mengapresiasi ya dari Mas Harto tadi bilang kan sudah dimulai, ini merupakan langkah yang baik, tinggal pengawasannya aja ya, agar keberlangsungan itu juga benar-benar terjaga ya. Paling tidak kan kalau penerima manfaat makan bergizi gratis ini dirasakan paling cepat kurun waktunya berapa lama kalau menurut Mas Ator? Ya, saya kira karena ini adalah urusannya dengan gizi manusia dan pengembangan manusia ya, saya kira pembangunan manusia, saya kira memang tidak tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Saya kira 10 tahun itu baru akan tampak hasil dari apa yang sekarang ini kita mulai ini. Jadi anak-anak ini nanti sudah mulai besar, tumbuh kuat dengan gizi seimbang yang baik, dan itu terjaga terus, saya kira akan tampak dalam jangka waktu yang cukup lama, beda dengan yang lain ya. Yang paling cepat adalah 10 tahun ya? 10 tahun kira-kira, jadi memang ini satu effort jangka panjang, dan saya kira kita semua juga harus terus mendukung agar seluruh masyarakat, anak-anak kita akan mendapatkan gizi yang seimbang yang lebih baik. Nah, dengan begitu maka kita bisa melakukan banyak hal.
Karena dengan gizi yang seimbang ini akan menjadi lebih pintar, akan menjadi lebih sehat, tentu nantinya kalau sudah besar akan menjadi lebih produktif, dan tentu ini juga akan membangun, memperkuat kelas menengah kita ke depan. Karena tanpa itu ya kita akan kelewat lagi saya kira. Harusnya program ini keberlangsungannya terus-menerus ya? Tidak jangka waktu tertentu begitu ya? Ya, tidak. Ini harus mulai saat ini dan selamanya. Saya kira harus terus berjalan. Saya kira tadi langkah-langkah awal yang nanti ketika akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi 80 juta penerima dan sebagainya, itu satu hal yang luar biasa dan ini harus terus dilakukan mulai saat ini dan selamanya. Saya kira gitu, agar generasi kita mulai mendapatkan asupan gizi yang baik dan akan mendatangkan prestasi-prestasi yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya. Saya kira ada evaluasi tertentu, misalkan daerah-daerah yang tadinya mungkin kategori bergizinya itu berbeda dengan daerah-daerah seperti kota metropolitan, provinsi yang besar. Ya, tentu saya kira harus ada pembedaan klaster-klaster seperti itu ya, karena walaupun ada basic minimumnya ya, saya kira tadi beberapa untuk mengakomodir lokal ya, sesuai dengan bahan pangan lokal dan lain sebagainya, saya kira juga harus perlu kita tingkatkan. Di daerah-daerah lain mungkin tidak makan nasi gitu ya, mungkin di daerah-daerah lain mungkin lebih ke sagu dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lihat, jadi tidak harus nasi. Dan mungkin saya kalau boleh mengusulkan porsi dari nasi pun juga mungkin harus dikurangi ya, agar lebih banyak kepada gizi yang lain. Selama ini kalau misalkan kita kebanyakan nasi tentu akan ada karbohidrat kebanyakan, termasuk glukose juga kebanyakan dan lain sebagainya. Tapi saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan itu dan ini satu hal yang kita patut apresiasi dengan baik saya kira. Mas Uki, ada tidak evaluasi tertentu kepada SPPG sehingga apa yang tadi menjadi catatan dari Mas Ator ini juga bisa menjadi catatan penting ke depannya untuk evaluasi lebih lanjut? Iya, harus diakui ya, ada SPPG yang ketika membagikan makanan itu agak terlambat. Dan itu dikarenakan memang setelah kami selidiki, karena memang juru masak, ya, juru penghidang, dan lain-lain, itu di dalam SPPG-nya memang orang-orang yang baru mulai. Gitu. Jadi ketika mereka sudah mengerjakan hal yang sama setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, menuang menu ke dalam satu tray itu bisa saja memakan waktu lebih lama ya ketika dibandingkan dengan orang yang sudah jauh lebih lama melakukan hal yang serupa. Jadi kami sudah menerima laporan ya bahwa di Pontianak misalnya itu ada keterlambatan ketibaan makanan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit lah gitu ya, kurang lebih setengah jam ya. Dan kami juga sudah menerima laporan bahwa anak-anak tersebut ada yang sudah terlalu lapar akhirnya jajan ke kantin gitu ya. Ini mohon maaf lagi, pemerintah harus mengakui kekurangan tersebut. Dan setelah kami selidiki ya, karena pemerintah pasti langsung melakukan penyelidikan ya soal itu, dan ketika kami selidiki ternyata memang juru masak, juru tuang ini maksudnya yang memindahkan masakan tersebut ke dalam tray-tray penghidangan itu memang masih baru dan masih membutuhkan waktu, sehingga yang kalau misalnya kita bandingkan dengan yang paling pertama ya, SPPG itu kan di Sukabumi ya. Nah di Sukabumi itu hal yang dilakukan di tempat baru yang misalnya itu membutuhkan waktu 3 menit, di Sukabumi itu bahkan nggak nyampe 1 menit gitu. Jadi ini adalah soal waktu saja, dan kekurangan-kekurangan apa yang terjadi, terlaporkan, termediakan, terberitakan di sosial media itu pasti kami pantau, dan kami juga bukan hanya memberitakan soal hal yang baik-baik ya, karena hal yang tidak baik soal MBG ini pasti kan tersebar di sosial media ya. Iya, betul. Dan itu pasti kami selidiki. Ada yang kami selidiki ternyata beritanya salah. Nah ini ada 2 nih, misalnya ketika di Palembang disangka menunya hanya tahu dan tempe. Nah ternyata orang yang menolak atau siswa yang menolak makan itu hanya 1 orang, karena dia mengira menunya hanya tahu dan tempe, dan setelah diselidiki itu menunya bukan tahu dan tempe tapi ikan gabus dan tempe. Nah ikan gabus tersebut
bentuknya seperti Baik. tahu, sehingga dia salah kira. Atau yang kedua, ketika disangka ada yang meninggal setelah makan MBG. Nah, ini di salah satu kantor berita nasional, kemudian kita cek, ternyata di sini adalah pemberitaan yang salah, sehingga kantor pemberitaan tersebut minta maaf kepada publik. Jadi kami memantau terus. Ketika berita itu benar, kami pasti langsung bertindak dan pasti langsung melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian Mbak Sira. Baik, terima kasih Mas Uki. Semoga lancar-lancar ke depannya. Terus semangat, semoga juga pemerataan ini bisa dilakukan secepatnya. Sekali lagi kita mengapresiasi, tinggal bentuk pengawasannya saja yang dilakukan. Terima kasih Mas Uki, terima kasih Mas Sator sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.